Ya dia live nggak? Sekarang gantian ya guys. Sekarang gantian. Tadi si Tony yang ngomong gue dengerin. Karena gue harus tahu dan gue nggak boleh skip dia ngomong apa. Buat kamu yang bisa menghilangkan akunnya Tony, saya kasih 150 juta cash. Cash ya. Yang dia omongin semua itu bohong. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk memakai barang-barang adik saya. Dan dia ambil barang-barang adik saya yang isinya branded semua. Lihat. Ini branded. Untung ini nggak dia bawa. Ini lumayan mahal. Ini ya. Sama semua ini nggak dia bawa. Dia bawa itu yang bintang-bintang, jaket yang bintang-bintang dia pernah pakai juga waktu itu pas nemenin saya off air. Ya. Terus dia bawa blueberry. Terus dia bawa, sebenarnya dari awal ya, gue tuh nggak mau jelekin pasangan gue, bener, karena dia menjelekin gue duluan. Gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara, karena gue tidak mau ada wartawan yang tahu. Tapi dia memaksa, saksinya itu Kak Fitri, Bang Puji, Dea. Gue bilang lu ngumpet ya, gue nggak mau sampai wartawan ada yang tahu. Kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah sirih gue ya? Karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue ya. Dan gue sudah bilang itu, gue bilang maaf kalau gue tidak bisa memposting, tapi kita sudah halal. Kita sudah halal satu rumah, biarkan orang bicara apa, biarkan orang bilang kita kumpul kebo, tidak ada masalah. Yang tahu itu kita sendiri. Yang tahu itu kita sendiri. Tidak apa-apa kita difitnah kumpul kebo, haram, segala macem ini itu. Tidak apa-apa, saya tidak masalah. Ya, dan dia pun menyetujuinya di depan Kak Fitri, di depan Kochen, ya, di depan para saksi, ya, di Tasikmalaya pun sudah bilang, iya, saya menyetujui untuk tidak memposting pernikahan ini, tapi cuman yang mualafnya aja yang sudah yang diposting. Betul, itu betul sekali ya. Yang saya pertanyakan adalah kita tidak berantem, kita tidak kenapa-napa ya. Dia takut sama saya karena saya takut, karena dia pikir saya akan pukul dia. Memang betul saya pukul dia. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kochen, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih. Gelas kecil yang buat teh mana? Yang kecil banget. Gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau di sininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya. Saya lempar ke setrikaan dan itu kena, dan itu tidak sengaja, dan saya langsung minta maaf. Ya, gua nggak jahat. Kalau gue jahat, gue nggak akan kasih ATM gue ke dia. Gue nggak jahat. Kenapa gue gampar dia? Karena dia melukai hati gue dengan perkataannya. Gue tidak harus ngomong apa yang dia bicarakan ke gue. Sampai gue sakit hati. Dia pertama kali ngedeketin gue di bulan Agustus, September dia ke Jakarta, dia bilang, dia berjanji sama gue, baby, trust me, I'm different with mantan laki lu yang berdua itu yang brengsek. Gue tidak akan berkata kasar, menyakiti lu. Gue tidak akan membuat hidup lu susah. Tapi 1 minggu yang lalu dia keluarkan kata-kata kasar yang buat hati gue sakit. Gue lebih baik ditampar daripada gue disakitin hatinya. Ya, 10 bulan dia hidup di sini. Memang betul dia mantan seorang polisi. Tapi dia cuma transfer gue 3 kali. 20 juta. Jadi 60 juta. Dari 60 juta itu, gue bayarin dia sekolah bola. Kalau kalian lihat Instagramnya, dia ada sekolah bola. Itu gue bayarin. Setiap bulan 6 juta pakai uang yang dia kirim. Sayang,
sepatu bola aku rusak. Gue beliin pakai uang yang dia kasih. Gue tidak pernah makan sepeser pun 20 juta itu. Gue pakai retainer, dia pun mau pakai retainer. Gue bayarin 95 juta. Boleh tanya sama dokter Devia. Retainer dia itu. Dia bilang gue ambil uang dia. Sekarang mikir. Dia nikahin gue, dia tanya gue, kamu punya cincin nikah nggak? Punya, tapi cincinnya begini doang. Kamu mau cincin nikah kayak gimana? Aku pengen yang ada diamondnya. Ya udah, tapi uang aku nggak cukup. Ya udah gini aja Tony. Aku kan punya cincin diamond di Copart ya dia. Di Copart harganya 2,5 miliar. Tinggal kurang 900 juta lagi. Karena gue bisa bayar 2 kali saat itu. Ya, karena itu sedang pameran. Terus dia bilang, gue punya uang 700 juta. Gue beliin aja ya. Itu sebagai cincin nikah. Gue bilang iya gak apa-apa. Tapi habis itu dia minta balikin duitnya. Gue gak pernah sesakit hati ini. Dia pergi dari rumah. Gue cuman bertanya, kenapa lu bawa tas Gucci kesayangan gue? Itu kan kalau gue mau off air, males bawa koper, gue bawa itu. Kenapa lu bawa? Terus kenapa lu bawa barang-barang adik gue? Gue cuma tanya itu. Tiba-tiba dia WhatsApp gue, kembaliin semua hadiah yang pernah gue kasih ke lu. Cincin, kalung yang sering gue pakai yang katanya gambar salib, gue nggak pernah minta. Dia selalu tanya ke gue, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Gak usah baby, gak usah beliin apa-apa. Tiba-tiba dia ke Singapura, dia kasih gue surprise cincin sama kalung sama gelang. Terus tadi pagi dia minta itu kembali. Kalian katain dia omdo. Kalian katain dia gak punya kerjaan. Gua yang selalu membela. Gua selalu tenangin dia di rumah. Boleh lu tanya Dea. Sini Dea. Sini Dea. Berapa kali Dea gue bilang sama lu, Dea urusin kaosnya si Tony, dia mau bikin clothing line. Ya udah gue urusin. Bener gak? Justru dia masih ada utang sama gue karena dia minta buatin label, tiba-tiba dia pulang. Gue bingung itu label diapain sama gue. Kasih lihat chatnya. Dia males di rumah. Setiap hari ditanya, baby let's go. Kita cari bahan-bahan yang bagus daripada bikin di Bali. Pasti dimahalin. Di sini banyak banget bahan bagus yang murah-murah. Wait baby, I'm lazy. I wake up in the morning to bring the kids to the school. Padahal kan gue punya supir. Gue punya supir. Dia minta buatin. Nih, ini bukti banyak. Kalau dia mau ngeluarin bukti, gue juga punya bukti banyak. Selama gue di penjara, gue kasih nggak ATM gue ke dia. Iyalah, lu pegangin pakai apa nanti bayarnya? Gue kasih ATM gue ke dia. Dompetnya dia juga dipegang sama dia. Sedompet gue kasih ke dia. Gue nggak pernah nangis di live. Gue nggak ada salah, dia pergi dia ambil barang gue cuma minta tas gue sama kembalikan itu jaket adik gue dan bracelet. Gue memang bilang di dalam bus di Jogja, gue bilang karena gue pakai gelang banyak saat itu. Gue pakai gelang Cartier, gue pakai gelang Hermes, gue pakai gelang dari Kak Amel yang Cartier juga yang warna hitam yang tadi dia tunjukin. Gue bilang, baby, you can use this because gue terlalu banyak nih gelangnya. Bukan berarti gue kasih dia.
Waktu gue di penjara, anak gue mau nonton Ronaldo. Kalau emang dia sayang sama anak gue, kenapa dia minta uangnya sama gue? Gilbert semua yang ngurus tuh. Gilbert semua yang ngurus. Gue habis berapa ratus juta. Gue tahu itu untuk anak gue. Tapi kenapa kita nggak 50-50? Kenapa kita nggak 50-50? Semua gue di penjara aja gue keluar uang banyak. Dia cuman mau using gue supaya dia terkenal di Asia. Karena dia mau bikin clothing line. Dan gue bilang sama dia, baby, let's take a seat together. What do you want? I can helping you. Because gue punya banyak followers. Jadi kalau lu ya mau bikin t-shirt, 1000 t-shirt pun bisa laku sama gue dalam 1 minggu. Dari tahun lalu sampai tahun ini tuh gak jadi-jadi. Dia gak kerja, dia gak apa. Walaupun kalian bilang dia mau kondo, dia gak kerja, dia gak apa. Gua yang selalu semangatin dia karena dia suka bacain komen kalian. Gua yang semangatin dia. Gua bilang you don't need to naruh diri lu di bawah. Gak boleh. Lu sekarang sama gue. Gue akan bantu sebisa gue. Waktu dia tinggal di Bali, kerjaan dia hanya ngewe sama melonte-lonte di Bali. Sebelum dia sama gue dan dia mendeklar dia pacaran sama gue, following dia itu lonte-lonte Bali semua. Dan semua lonte-lonte Bali itu WhatsApp gue. WhatsApp gue semua. WhatsApp gue semua dan bilang, kakak yakin sama Tony. Aku pernah lo dipakai sama dia. Aku pernah dibawa ke villanya. Tapi gue nggak mau ngungkit masa lalu. Gue gak mau ngungkit masa lalu. Dan semua lonte-lonte Bali itu WhatsApp gue. WhatsApp gue semua. WhatsApp gue semua dan bilang, kakak yakin sama Tony. Aku pernah lo dipakai sama dia. Aku pernah dibawa ke villanya. Tapi gue nggak mau ngungkit masa lalu. Gue gak mau ngungkit masa lalu. Kalian boleh ketawain gue. Kalian selalu doa-doain jelek tentang gue. Silakan. 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 Bahkan gue habis operasi tumor aja, dia pun tidak peduli. Dia pikir gue sakitnya sakit bohongan. Tadi malam gue ketabrakan. Dia bilang gue bohong lagi. Semenjak sama dia, gue gak pernah keluar rumah sedikit pun. Gue tidak pernah keluar rumah sedikit pun. Anak-anak gue dipaksa untuk panggil papa. Dia panggil gue ke ruang wardrobe. Dia bilang, kenapa lu suruh anak-anak lu panggil gue Uncle Tony? Dan gue jelasin, karena lu bukan biologik. Karena lu bukan biologisnya anak-anak gue. Jadi anak-anak gue harus panggil lu uncle. Itu yang bener. Tapi dia paksa anak gue untuk panggil papa. So what I have to do? What I have to do? Tell me what I have to do. Gue ngajarin yang bener. Kak Fitri, Kocen punya anak Naira dan Kaira dari pernikahan yang berbeda. Dia panggil Kocel uncle. Karena itu bukan anak kandungnya. Kalian boleh maki gue. Kalian ketawain lah. Gak apa-apa. Sekarang dia udah verified. Sekarang dia udah get a lot of followers because he just want to using me. Kalau dia gak using me, gak mungkin tiba-tiba dia bilang, memang gue yang ngajakin dia untuk konten YouTube supaya lucu, supaya lebih ada warnanya. Tapi tidak pernah lebay, tapi tidak pernah sering, ya kan? Kalian boleh cek YouTube gue, sering gak gue bawa dia. Bahkan gue pun jarang banget memposting foto tentang dia di Instagram gue. Hanya dia yang selalu memposting foto gue di Instagram dia. Gue selalu bilang sama Tony, yuk jangan terlalu sering kita posting-posting.
biar relationship kita tuh aman. Gue tuh gak rela lu dikatain mau kondo. Gue gak rela. Gue pun gak apa-apa kalau lu gak punya uang, asal lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan. Gue udah di-abuse sama 2 laki-laki. Mantan laki gue udah di-abuse, dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse, jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga gak kena. Waktu ada setrikaan, gue tuh ngambil talinya. Gue cuman mau lemparin, ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Gue tidak akan pernah memukul pasangan gue, karena gue itu cinta. Teman-teman gue saksinya semua bilang, Nick pikir-pikir lagi sama Tony. Dia udah gak kerja jadi polisi, gaji dia cuma 20 juta sebulan. Makanya dia pindah ke Bali, karena di Bali lebih murah. Dia mau bikin bisnis, dia mau bikin tas. Ayo gue bantuin. Gue bilang sama dia, kalau kamu mau sukses jangan tinggal di Bali. Karena di Bali itu cuman untuk holiday dan untuk have fun, untuk party. Kalau lu mau free sex, lu silakan ke sana. Akhirnya dia berpikir, dia bilang, ya udah, aku di tempat kamu aja. Aku harus bayar berapa? Awal-awal dia bilang gitu. Ngakak aja gak apa-apa, ngakak. Kalian boleh ngakak sesuka hati kalian. Gue bilang, kok kamu harus bayar? Gak usah bayar dong. Kan kamu tinggal di sini sama saya. Ya tapi gimana, nggak enak. Ya udah, kamu tidur di kamar tamu. Jadi selama ini dia tidur di kamar tamu. Setelah kita menikah, baru dia tidur sekamar sama Arkana, sama saya. Saya tidak pernah memfitnah dia, maling. Demi Allah, demi ibu bapak saya. Saya cuman bilang, kenapa kamu bawa tas kesukaan saya? Yang saya udah beli 4 tahun, tas Gucci deh, yang Ransel deh ya. Cuman itu yang gue tanyain. Oh, Dokter Oki. Kalau dia cuman mau usik gue supaya terkenal, bukan begini caranya. Gue tuh selalu mau bantuin, lu tahu deh ya. Gimana gue mau bikin dia sukses deh ya, lu tahu deh ya. Lu tahu Tony, kalau Tony, if you watch this, if you see this ya, I telling you, 3 days ago, I said, gua mau rental office yang ada di daerah BSD, yang deket salon, supaya bisa bikin cafe, bisa bikin restoran, bisa chill di situ. Gua akan rental 2 tahun. Tony tahu itu karena gua baru ngomong sama Tony sebelum dia pergi dari sini. Terus gua bilang, lu bisa jalanin itu dan gua akan gaji lu. Lu mau gaji berapa? Supaya lu bisa menafkahi gue. Karena gue gak pernah dinafkahin. Seumur hidup gue menikah, gue gak pernah dinafkahin. Sampai gue bilang sama dia, gue telepon Kak Fitri. Gue bilang sama Kochen. Gue bilang sama Kak Fitri, Kak, cari chef dia mana yang restoran, biar bisa dapet restoran Italia yang bagus, Kak, yang chefnya enak. Terus gue inget, oh iya Kak, kan mamanya Tony tanggal 28 harusnya ibunya Tony tuh tanggal 28 ke Jakarta. Karena ada sakit tumor apa yang harus diangkat gitu. Terus gue bilang, gimana kalau mamanya Tony pas udah dateng, suruh aja tinggal di sini 6 bulan, biar dia yang masak. Terus nanti anak buahnya yang nerusin. Sampai sejauh itu gue mikirin dia.
Sampai sejauh itu gue mikirin dia. Makanya kenapa dia gak mau tinggal di Jerman. Karena cewek Jerman jelek-jelek. Cewek Jerman itu gak settle kayak orang kaya cewek Indonesia yang mandiri. Gajinya pun kecil. Makanya semua orang Jerman itu pergi dari kotanya. Karena dia mau mendapatkan cewek Asia yang tahu kalau cewek Asia itu bakalan bekerja independen. Dan Tony tahu kalau gue tuh independen, gue udah bisa menghasilkan uang. Sehari gue bisa menghasilkan uang 1 miliar di Shopee. Dia tahu itu. Dia tahu itu nggak? Bantuin. Raffi juga dia bantuin. Selalu gue bilang, Tony cara packing begini ya, tolong dicek jangan sampai salah. Biar dia belajar ya, Cong. Minum dulu. Biar tenang. Tenangin dulu, tenang. Udah. Gue gak pernah nangis di live, dia live barusan. Semua yang dia omongin dia bohong semua. Kenapa dia mau minta balik uang yang sudah dia belikan cincin pernikahan untuk gue? Dia bilang kita tidak jadi menikah. Bagaimana kita tidak jadi menikah? Kita menikah sudah sah secara agama. Sudah ada wali, diwalikan oleh Kochen. Dia minta dibalikan kalung dan gelang yang sudah dia belikan. Yes, I do. Ditambah aja, ditambah udah. Thank you, Amor. Salib dulu dong, salib dulu. Kebalik. Forever.